warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Saya Rahmat Nurudayati, NIM 21221896. saya Alifia Nur Oktaviani, NIM 21221893. Saya Aisyah Rahmadiyah, NIM 21221865. Di sini kami akan menjelaskan tentang resun yang berjudul Layanan Publik Berbasis Digital. jangan lupa ditonton ya guys. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nur Oktaviani, NIM 21221893. Jadi saya akan mempresentasikan tentang layanan publik berbasis digital. Pertama, layanan publik di era digital. Layanan publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep ini berdasarkan pada interaksi antara penyelenggara dan pengguna dengan tujuan utama untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Layanan publik dapat diartikan sebagai usaha pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan ini. Menurut beberapa definisi, layanan publik termasuk aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Wiyanto 2005 141-145 menyatakan bahwa layanan publik merupakan serangkaian aktivitas oleh birokrasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna seperti pembuatan KTP atau izin tinggal pengguna. Layanan publik juga mencakup pengaturan hukum tata kelola yang mencakup sistem, prosedur, dan metode dalam memberikan pelayanan. Prinsip-prinsip pelayanan publik menekankan metode dalam memberikan layanan. Prinsip-prinsip ini terdiri dari perlakuan adil tanpa diskriminasi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pelayanan publik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dan memberikan hasil yang berkualitas. Pemerintah dan organisasi publik memiliki peran untuk menyelenggarakan layanan ini. Pelayanan publik dapat dibedakan di layanan primer dan sekunder, di mana pelayanan publik dapat dibedakan menjadi ada kebutuhan dasar yang diwajibkan dipenuhi pemerintah, sedangkan pelayanan sekunder adalah pilihan yang tidak wajib. Dalam implementasinya, pelayanan publik juga diperlukan dukungan dari teknologi seperti e-government yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Faktor-faktor pendukung dalam pelayanan publik melibatkan kemudahan akses, keadilan pengakuan, dan komunikasi yang jujur. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah dalam pengembangan internet. Kemajuan dalam teknologi, terutama telekomunikasi, multimedia, dan teknologi informasi atau telematika, telah mengubah tatanan organisasi dan interaksi sosial. Telematika berfungsi sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas dan memudahkan berbagai aktivitas. Pemerintah Indonesia mengembangkan e-government melalui Instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2003 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah dalam pengembangan e-government yang efektif, efisien, cepat, dan transparan. E-government bertujuan untuk meningkatkan layanan publik dan mengelola dokumen dan informasi teknologi secara terpadu. Terus yang ketiga, aplikasi kebijakan elektronik di pemerintahan atau e-government. E-government atau pemerintahan elektronik mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT oleh lembaga
terdiri dari tingkat pembangunan e-government. Ada 5 tingkat, yaitu informasional, transaksional, interaktif, proaktif, transformatif. Terus dampak e-government pada transformasi birokrasi, yaitu birokrasi di era industri 4.0 ini. Dokumen menyoroti perlu adanya digitalisasi dan pengembangan ASN cerdas atau aparatur sipil negara cerdas untuk beradaptasi dengan tantangan industri 4.0, menekankan pentingnya meningkatkan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia untuk secara efektif memanfaatkan ICT dalam tata kelola. Persatuan Bangsa-Bangsa atau sering disebut sebagai PBB telah merilis hasil survei e-government pada tahun 2022. Hasilnya cukup menggembirakan, yaitu posisi Indonesia naik signifikan dari peringkat 88 di tahun 2020 menjadi peringkat 77 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan upaya pengembangan dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE telah berjalan dengan sangat baik. Hasil kerja keras dan kerjasama yang epik antara seluruh tim pelaksana SPBE di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dapat dilihat melalui diagram batang di atas. Peringkat Indonesia pada tahun 2014 menempati pada posisi 106, kemudian turun menjadi 116 pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2018 peringkat Indonesia naik menjadi 107, dan pada tahun 2020 peringkat Indonesia naik menjadi 88, dan pada tahun 2022 peringkat Indonesia meningkat menjadi 77. Hasil survei tersebut menjadi penanda kuat bahwa digitalisasi harus segera diwujudkan, utama dalam pemerintahan agar layanan publik dari aparatur sipil atau ASN senantiasa meningkat dan sangat efektif dan efisien. Kedua, proses transformasi. Dokumen ini mengeksplorasi konsep transformasi birokrasi, menguraikan tujuannya dan berbagai model serta pendekatan yang dapat diterapkan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi birokrasi yaitu transisi kebijakan dan pengetahuan lokal dalam mendorong transformasi birokrasi. Terus yang ketiga yaitu prospek implementasi pelayanan publik. Yang pertama, pentingnya teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI berperan penting dalam mewujudkan sistem informasi nasional yang diamanatkan undang-undang. Dan TI, transparansi, kecepatan, dan kemudahan dalam pelayanan publik dapat terwujud. Pelayanan di sektor swasta telah menunjukkan bagaimana TI dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan pelanggan. Tantangan implementasi digital daring. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik seharusnya juga memanfaatkan TI secara serius untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Namun implementasi TI di sektor publik masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu kurangnya keseriusan pemerintah, keterbatasan kewenangan, terus upaya Menpar RB meluncurkan aplikasi SIPPN sebagai wadah informasi pelayanan publik secara nasional. Aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan data pelayanan publik dari berbagai instansi, mulai dari pemerintah daerah hingga BUMN atau BUMD. Yang keempat yaitu peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi. Digitalisasi telah menjadi pendorong utama dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Menurut Zaki, tahun 2019, teknologi digital seperti aplikasi pemerintah dan portal online memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan dengan cepat dan efisien tanpa perlu datang ke kantor. Hal ini sangat menguntungkan bagi kelompok di daerah terpencil atau dengan mobilitas terbatas. Kemudian menurut Thomas et al. Tahun 2019 menambahkan bahwa digitalisasi mendukung pengumpulan dan analisis data yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat. Ada 3 faktor peningkatan layanan publik, yaitu 1. Perluasan akses layanan, 2. Peningkatan efisiensi dan kecepatan, 3. Kualitas pelayanan yang
tahun 2022 menunjukkan bahwa telemedicine dan aplikasi kesehatan mobil memberikan akses layanan kesehatan yang lebih baik, terutama untuk populasi dengan mobilitas terbatas. Deform et al. Tahun 2016 menemukan bahwa sistem informasi kesehatan elektronik atau EHR meningkatkan efisiensi dan koordinasi perawatan, mempercepat diagnosis dan mengurangi resiko kesalahan medis. Ada 3 faktornya, yaitu aksesibilitas yang meningkatkan, peningkatan koordinasi dan efisiensi, yang ketiga pengelolaan dan analitik data yang lebih baik. Yang keenam yaitu digitalisasi dalam sektor pendidikan dan dampaknya. Digitalisasi dalam pendidikan telah memberikan perubahan signifikan dalam cara belajar dan mengelola pendidikan. Menurut Sarwin, tahun 2021 mengungkapkan bahwa platform e-learning membuka akses lebih luas ke materi pendidikan, memperkecil batasan geografis. Kemudian menurut Hadley tahun 2008 menekankan bahwa teknologi mendukung interaktivitas dan pembelajaran yang berbasis data, yaitu ada 3 faktor kunci dalam digitalisasi pendidikan, itu 1. Aksesibilitas dan kesetaraan pendidikan, 2. personalisasi pembelajaran, 3. tantangan kesenjangan digital. Selanjutnya adalah peran pemerintah dalam menghadapi era industri 4.0 menuju Indonesia. Strategi pemerintah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 khususnya dalam konteks pengembangan industri manufaktur di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan 10 langkah prioritas nasional untuk mengimplementasikan roadmap Making Indonesia 4.0. 10 langkah prioritas nasional. 1. Perbaikan aliran barang dan material. 2. Redesign zona industri. 3. Akomodasi standar keberlanjutan. 4. Memperdayakan UMKM. 5. Pembangunan infrastruktur digital nasional. 6. Menarik minat investasi asing. 7. Peningkatan kualitas SDM. 8. Pembangunan ekosistem inovasi. 9. Insentif untuk investasi teknologi. 10. Harmonisasi aturan dan kebijakan. Selanjutnya, kesenjangan digitalisasi. Kesenjangan digitalisasi merujuk pada kesenjangan akses kemampuan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks implementasi perubahan layanan publik yang disebabkan oleh teknologi dan media sosial, kesenjangan digital dapat memiliki dampak signifikan. 1. Individu atau kelompok yang tidak memiliki akses yang memadai ke infrastruktur teknologi akan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik online. Semakin meningkatkan kesenjangan aksesibilitas dan pelayanan. 2. Kesenjangan digital dapat menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap informasi publik, mengurangi kesadaran masyarakat tentang perubahan layanan publik. 3. Ketidakmampuan teknis dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial dapat menghambat akses dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. 4. Kesenjangan digital dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses perubahan layanan publik. Selanjutnya, dampak perubahan yang didorong oleh digital dalam layanan publik. 1. Meningkatnya aksesibilitas. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan publik secara online, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan inklusif, terutama bagi mereka dengan keterbatasan fisik atau geografis. Layanan publik dapat menjangkau lebih banyak orang lain, memastikan penyediaan layanan yang inklusif. 2. Peningkatan efisiensi. Penerapan sistem manajemen data elektronik dan aplikasi online dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelayanan publik, mengurangi biaya administrasi, dan mempercepat respon layanan. Efisiensi yang meningkatkan menghasilkan penghematan waktu dan sumber daya, memungkinkan peningkatan jumlah layanan yang disediakan dengan anggaran yang sama
komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih cepat, interaktif, dan transparan melalui teknologi dan media sosial. Komunikasi yang lebih efektif dan transparan membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik serta memungkinkan perbaikan dan perubahan responsif. Selanjutnya, faktor pendorong keberhasilan pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan publik di Indonesia ini mengalami transformasi dari cara konvensional menuju pelayanan digital. Kabupaten Banyuwangi dan daerah lainnya berlomba-lomba untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik dengan platform digital. Hadirnya pelayanan publik dan program Smart Kampung di Banyuwangi serta inovasi desa Sungai Asam di Buraya menjadi contoh bagaimana pelayanan publik dapat membantu masyarakat secara efektif. Meskipun pelayanan publik digital menunjukkan peningkatan kualitas dalam beberapa hal, masih terdapat tantangan dalam menyelesaikan aplikasi di daerah dengan pusat. Adanya banyak aplikasi yang dibangun di daerah tanpa koneksi yang baik dengan pusat dan daerah. Perkembangan pelayanan publik digital yang lebih baik antara pusat dan daerah. Perkembangan pelayanan publik didorong oleh faktor internal pemerintah, termasuk perubahan mindset dalam memberikan pelayanan. Peran aktor pimpinan politik dan birokrasi seperti Bupati Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi dan Bupati Muda Hendrawan di Buraya juga sangat penting dalam mengubah wajah pelayanan publik. Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan pelayanan publik digital adalah tuntunan dari masyarakat, terutama dari masyarakat digital. Meskipun masih ada yang lebih nyaman dengan pelayanan konvensional, perkembangan masyarakat digital menghasilkan tuntunan akan pelayanan publik digital yang lebih efisien dan mudah diakses. Pemerintah harus terus mengikuti perkembangan digital dan memastikan bahwa digitalisasi pelayanan publik dilakukan dengan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalisme aparat pelaksana. Tanpa itu, digitalisasi pelayanan publik menyangkap menjadi kosmetik belaka. Berikutnya ada manfaat modernisasi pelayanan publik dengan digital. Satu, birokrasi efisien. Implementasi teknologi digital di lingkungan pemerintahan akan memungkinkan otomatisasi dan integrasi sistem. Data yang terpusat dan terintegrasi akan meningkatkan efisiensi dalam proses koordinasi antara departemen dan instansi pemerintahan, serta mengurangi birokrasi yang tidak perlukan. Hal ini akan membuka jalan bagi terwujudnya pelayanan publik yang lebih responsif dan cepat. Yang kedua, ada kemudahan akses pelayanan publik. Transformasi digital pemerintahan akan membawa pelayanan publik ke arah digital. Kemudahan masyarakat, saya apa saja dan apa saja. Dengan tersedianya layanan digital, proses administrasi seperti pengajuan dokumen dan pembayaran dan dilakukan secara daring, mengurangi keterbatasan akses yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, ada partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Digital government memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan pemerintahan melalui keterbukaan informasi. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan langsung terhadap kebijakan atau program dijalankan, menciptakan kesempatan bagi pemerintah untuk mendengar aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Yang keempat, ada akuntabilitas pemerintahan. Implementasi teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk memantau dan menilai kinerja pemerintah secara transparan. Keuntungan dari kemudahan akses informasi ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, karena masyarakat dapat dengan cepat mengakses informasi terkini dengan mengajukan pelayanan, pertanyaan, dan memberikan umpan balik terhadap kebijakan atau program pemerintah. Dengan demikian, digital government memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, kemudahan akses layanan publik, partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, dan akuntabilitas pemerintahan. Contoh kasus yang pertama yaitu ada kesenjangan digital dan akuntabilitas. Masalahnya, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, terutama di daerah pedesaan dan kelompok marginal. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan publik online. Solusinya, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur digital, menyediakan fasilitas publik dengan akses internet
bersifat gratis dan memberikan pelatihan digital kepada masyarakat. Yang kedua, swasta. Perlu adanya kolaborasi dengan pihak swasta sebagai penyedia layanan internet untuk memberikan paket data yang pas serta mengembangkan aplikasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Contoh kasus pada tahun 2021, program Indonesia Digital yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas di daerah tertinggal. Contoh kasus yang kedua ada pada tahun 2020 di India, inisiatif pemerintah untuk menyediakan tablet dan koneksi internet gratis bagi siswa di daerah pedesaan. Contoh kasus yang kedua, keamanan data dan privacy. Masalahnya, sering terjadi kebocoran data pribadi dalam sistem layanan publik online, menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan data. Solusinya, pemerintah perlu menetapkan regulasi yang ketat terkait keamanan data, melakukan audit keamanan secara berkala, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melanggar. Yang kedua, penyedia pelayanan menggunakan teknologi enkripsi yang kuat, menerapkan sistem autentikasi yang aman, dan melakukan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Pada tahun 2023 di Amerika Serikat, kebocoran data pribadi jutaan warga akibat serangan cyber terhadap sebuah lembaga pemerintah. Pada tahun 2022, contoh kasus di Indonesia, penyalahgunaan data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Contoh kasus yang ketiga yaitu kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Masalahnya, kualitas layanan publik online seringkali tidak memenuhi ekspektasi pengguna, seperti lambatnya respon, kesulitan dalam navigasi, dan kurangnya informasi yang jelas. Solusinya, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas layanan, melibatkan pengguna dalam memberikan masukan dan mengembangkan sistem layanan yang lebih user friendly. Yang kedua, penyedia layanan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melakukan pelatihan secara berkala dan menggunakan teknologi yang mendukung interaksi dan yang tentunya akan lebih baik dengan penggunanya. Kasusnya pada tahun 2020 di seluruh dunia meningkatkan keluhan masyarakat terhadap lambatnya pelayanan publik online akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, pada tahun 2021 Indonesia, survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik online menunjukkan masih banyak yang perlu ditingkatkan. Contoh kasus pada tahun 2022 di Indonesia, upaya pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai sistem layanan publik seperti sistem kependudukan, perizinan, dan pajak. Yang kelima, keterampilan digital sumber daya manusia. Masalahnya, kurangnya keterampilan digital pada petugas pelayanan publik menjadi kendala dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien. Solusinya, pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai, memberikan insentif bagi pegawai yang memiliki keterampilan digital, dan merekrut tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital. Contoh kasusnya, pada tahun 2023 Indonesia, program pelatihan digital bagi pegawai pemerintah di berbagai daerah. Kesimpulannya, dalam era digitalisasi, pelayanan publik mengalami transformasi signifikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikatif atau TIK. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. E-government menjadi salah satu strategi kunci yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih transparan dan responsif. Pentingnya teknologi informasi dalam pelayanan publik turut mendorong berbagai inisiatif, meskipun terdapat tantangan seperti kesenjangan digital dan keterbatasan akses yang perlu diatasi. Pengembangan infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah krusial untuk mencapai pelayanan publik yang optimal. Lebih jauh, partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan juga semakin diintegrasikan dalam proses pelayanan, sehingga membangun kepercayaan dan akuntabilitas terhadap pemerintah. Namun, keberhasilan transformasi ini tidaklah instan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang holistik dan inklusif. Inisiatif seperti hal pelayanan publik dan program smart classroom di berbagai daerah menunjukkan potensi positif dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik yang digital. Selanjutnya,
Secara keseluruhan, digitalisasi pelayanan publik bukan hanya alat untuk efisiensi, tetapi juga dapat sebagai medium untuk menjamin pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel sehingga dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakat di era modern. Efisiensi